tidak akan menyerah, tarung. Jadi walaupun dana transfer ini menurun, tidak akan menurunkan kinerja pembangunan di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi ini agak lain kawan-kawan. Pokoknya nyeleneh lah di saat para gubernur protes pemangkasan TKD di Menkyu Purbaya, malah Kang Deddy Mulyadi seolah-olah menantang Menkyu Purbaya kawan-kawan. Kang Deddy Mulyadi tidak gentar dengan pemangkasan TKD tersebut. No problem, masih banyak solusi-solusinya, kata Kang Deddy Mulyadi. Kurang lebihnya seperti itulah kawan-kawan. Coba nanti kita saksikan bersama-sama bagaimana ungkapan Kang Deddy Mulyadi mengenai Menkyu Purbaya yang memangkas TKD kawan-kawan, sehingga para gubernur protes kepada Menkyu Purbaya ini. Oke, kita lihat saja sekarang kemudian siapa saja sih para gubernur yang protes ke Menkyu Purbaya dan permasalahan yang lebih selengkapnya itu bagaimana. Oke, kita saksikan pertama tanggapan Kang Deddy Mulyadi terlebih dahulu ya mengenai pemangkasan ini. Ya, Jawa Barat memang provinsinya kehilangan 2.458 miliar. Kabupatennya, kotanya seluruh Jawa Barat kehilangan 2,7 triliun. Bagaimana? Ya kita mah tidak akan menyerah, tarung. Jadi walaupun dana transfer ini menurun, tidak akan menurunkan kinerja pembangunan di Jawa Barat. Bahkan saya akan naikin 50% lebih tinggi dari tahun ini. Sumbernya, birokratnya berpuasa. Bagaimana cara birokrat berpuasa? Satu, biaya listriknya kita turunin setengahnya, bayar airnya kita turunin setengahnya, penggunaan media digital kita turunin setengahnya, terus kemudian perjalanan dinas kita sisain hanya 10%, kemudian kegiatan-kegiatan tidak penting nol. Nah ini insya Allah bisa melahirkan angka keuangan yang cukup untuk pembangunan. Jadi kita puasa, maka tagline 2026 adalah ASN puasa, rakyat berpesta. Nah itulah Kang Deddy Mulyadi agak lain dari gubernur-gubernur kawan-kawan. Birokrat puasa, rakyat berpesta kawan-kawan. Kang Deddy Mulyadi tidak gentar dengan pemangkasan TKD ini ya. Coba kita baca bagaimana berita selengkapnya kawan-kawan. Sampai-sampai kawan-kawan ya, saya lupa nih. Saking nyelenehnya Kang Deddy Mulyadi sampai ada pengamat politik yang menghimbau kepada Kang Deddy Mulyadi agar tidak berbuat hal-hal yang nyeleneh lagi kawan-kawan. Nanti saya akan buatlah videonya mengenai pengamat politik yang menghimbau ke KDM seperti itu kawan-kawan. Di sini saya akan fokus mengenai pemangkasan TKD dan siapa saja para gubernur yang protes ke Menkyu Purbaya ya. Di sini ada berita dari CNN Indonesia yang berjudul daftar lengkap pejabat yang dilantik per bukan salah bukan itu. Di sini ada berita dari Tirto ID. Di sini berjudul daftar 18 gubernur yang protes ke Kemenkyu dan respon Menkyu Purbaya. Terdapat 18 gubernur menemui Menkyu Purbaya Selasa 7 Oktober 2025 guna membahas pemotongan TKD. Simak isi aspirasi dan respon Purbaya. Kontributor Umuhana Amini. Terbit 9 Oktober 2025 pukul 12.35 WIB. Di sini saya bacakan, sejumlah gubernur bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa 7 Oktober 2025 di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Pertemuan itu membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme transfer ke daerah atau disingkat TKD dan dana bagi hasil disingkat DBH. Terdapat 18 gubernur yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia atau disingkat APPSI dalam pertemuan tersebut. Mereka memprotes pemotongan anggaran TKD dibandingkan alokasi anggaran tahun lalu. Apa saja yang disampaikan ke 18 gubernur itu dalam pertemuan dengan Menkyu Purbaya? Simak isi aspirasinya beserta daftar 18 gubernur tersebut. Salah satu yang hadir dalam pertemuan Selasa
lalu adalah Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mu'alem. Ia memprotes pemotongan anggaran TKD Provinsi Aceh oleh pemerintah pusat yang mencapai 25%. Pemotongan TKD ini disebut menjadi beban provinsi karena berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan di seluruh provinsi di Indonesia. Ini termasuk dengan pembayaran gaji aparatur sipil negara atau disingkat ASN. Itu sebenarnya jadi permasalahan kita semua ya. Jadi bagaimana mereka anggaran semuanya berpengaruh besar dapat mengambil kebijakan seperti maksud di provinsi masing-masing. Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong, karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing, kata Mu'alim di Kementerian Keuangan Selasa 7 Oktober 2025. Pemotongan TKD oleh Kemenkyu Purbaya ini bervariasi. Mu'alim menyebut pemotongan anggaran di Maluku Utara dipotong mencapai 60%. Mungkin bervariasi karena Menkyu Purbaya ini melihat bagaimana kondisi-kondisi dan bagaimana keuangan-keuangan dalam setiap provinsi ya kawan-kawan. Kata APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan bahwa penurunan TKD itu berdampak besar terhadap kemampuan daerah, di antaranya dalam membayar tunjangan tambahan, penghasilan, dan mengelola belanja operasional pegawai. Kalau mengelola belanja operasional pegawai, Kang Deddy Mulyadi hemat supaya birokrasi puasa, rakyat berpesta. Wesh. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya, daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya, operasional belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPK dan sebagainya, ujar Haris pada Selasa dikutip dari Antara. Al-Haris menjelaskan pemerintahan daerah dengan pendapatan asli daerah PAD kecil sangat bergantung pada transfer ke daerah dan dana desa. Dengan demikian, pemotongan anggaran ini berpotensi menurunkan kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan prioritas. Jambi sendiri mengalami pemotongan TKD cuma besar yang bisa memengaruhi stabilitas fiskal daerah. Dari yang dianggarkan tahun lalu sebesar 4,6 triliun, kini menjadi 3,1 triliun. Tak hanya menyoal pemotongan anggaran, 18 gubernur yang hadir dalam pertemuan dengan Purbaya kemarin juga menyampaikan keluhan lain. Kali ini terkait permasalahan infrastruktur yang masih banyak terjadi di berbagai daerah, sehingga mereka yang hadir pun memohon agar Menkyu Purbaya bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Adapun Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengatakan bahwa setelah anggaran Maluku Utara dipotong 60%, hanya tersisa 6,7 triliun. Hal ini selisih lebih dari 3 triliun lebih dari anggaran Maluku Utara tahun lalu sebesar 10 triliun. Pemotongan anggaran ini bagi sejumlah daerah lainnya membuat pemerintahan daerah hanya mampu mencukupi belanja rutinnya. Belanja lain seperti belanja pembangunan jalan, infrastruktur, dan jembatan menjadi berkurang. Menanggapi hal ini, Menkyu Purbaya disebut merespon positif keluhan-keluhan itu. Dia juga berjanji akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2026. Menanggapi hal ini, Menkyu Purbaya disebut merespon positif keluhan-keluhan itu. Dia juga berjanji akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2026. Selanjutnya, Menkyu Purbaya menyatakan bahwa setiap kebijakan akan disesuaikan dengan keuangan nasional dan daerah. Ini bertujuan agar tercipta keseimbangan yang adil tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara secara keseluruhan. Ini dia daftar 18 gubernur yang temui Menkyu Purbaya.
Pertama, Gubernur Jambi, Gubernur Aceh, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Banten, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Papua Pegunungan, Gubernur Bengkulu, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Lampung, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur NTB. Tapi 20 tahun itu Pak, 2000 Belum tunjuk ke Abi ya? Belum tunjuk ke Abi. Pak Gubernur ya. Angkot yang 1.400 sekian mau dibuktikan, Siap. penggantinya apa? Ya. Katanya. Tidak naon gitu peremajaan ditutup. Kami pemilik pemilik angkot ini selalu mengikuti program Pemkot. Apapun itu, berbicaranya untuk mengurangi kemacetan di Kota Bogor. Ayo, apa programnya? Nanti dihentikan itu mau dibuat apa? Sok Pak Wakil. Jadi berhentinya angkot 20 tahun itu perda Pak. Nah, kita ini hari ini sedang menjalankan itu Pak. Angkot-angkot usia yang melewati 20 tahun kita sepakat berhenti, tidak diperpanjang. Nah, hari ini masih banyak angkot yang di jalan tidak layak Kang. Jadi mulai launching bis kita sampai sekarang, pada kenyataannya yang berbicara ngambil supir dari supir angkot. Nah. Kenapa saya bilang nol? Karena di situ ada statement harus ada persyaratan semacam ijazah. Sampai ada uang rekom 250.000. Buktikan. Nah itu Buktikan. memang nggak ada, Kita bongkar, memang ya. nggak ada bukti mau Pemkot ataupun dinas kok izin pisan kena angkot gitu. Enggak. Karena naon? Akan dibawa organda. Saya kebetulan supir udah pemilik. Oke, Karena apa? KKSU. Bukan Kan udah disepakati. itu. Nah di sini, Januari 2026 semua yang 20 tahun sudah selesai. Nah. Hari ini komplain lagi ke Abi. betul. Jadi kita, Mangga tuh. Malah saya hari ini menjalankan kesepakatan dari Akang dan semua pihak. Tuh kan jangan gitu tuh. Ya. Usaha yang kecil bagaimana? Akan sepakat nggak kemarin dapat di sub 20 tahun usia teknis kan udah selesai Pak, yang ngajukan 20 tahun Siapa? kasih saya pribadi. Nah itu Bapak juga yang Iya, ngajuin. Nah. tetapi apa? Bagaimana? Ini tanggal berapa? Maksudnya? Sekarang belum boleh dieksekusi. Yang bilang sekarang siapa? Itu makanya. Nggak ada Pak, nggak ada sekarang Pak. Itu Pak 2000 Belum tunjuk ke Abi ya? Belum tunjuk ke Abi. Pak Gubernur ya. Ini jangan selesai. Saya Mau beres. Biar Kayak acara. Nanti dengan Pak Wali Kota Oke. fasilitasi bertemu ya. Dengan Pak. Ya, kan urusan kota. Oke, Assalamualaikum. Sampurasun. Ngapes. Wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Pagi hari ini nih yang mau kemana? Mau ke sekolah. Bersama siapa ke sekolahnya? Ayah. Tuh, diantar sama ayah. Nanti nyamper Ian. Mayor. Mayor. Mayor Idan. Pagi ini kamu bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Kasih salam dong bagi seluruh warga Jawa Barat. Buat seluruh warga Jawa Barat, salam bahagia. Assalamualaikum. Terus? Waalaikumsalam. Terus? Sampurasun. Salam bahagia. Ya. Salam bahagia. Jangan lupa di sekolahnya harus sayang sama temen-temennya. Hormat pada gurunya. Ya, hormat pada gurunya. Gitu. Pokoknya buat warga Jabar salam dari Nihiang ya. Iya. Peluk dulu sama ayah tuh. Saya nggak sama ayah. Sayang, ayo kita ngobrol. Oh, ikut ngobrol apa? Ngomong. Pagi ini Nihiang mau ngajak ngobrol. Mau ngobrol tampet. Ngobrol putak umpat katanya pagi Ke ini. belakang dulu. Iya. Ramai Pagi ini salam untuk seluruh warga Jabar. Di tempat saya hujan sudah mulai turun. Semoga menjadi awal menanam kembali setelah kemarin panen. Hidup adalah menanam dan memanen. Jangan ingin memanen kalau tidak pernah menanam. Nah itulah para gubernur yang protes pemangkasan TKD, protes ke Menkyu Purbaya kawan-kawan. Kalau Kang Deddy Mulyadi ya no problem, masih ada banyak caranya dan tidak akan menyerah, akan terus berjuang. Ya, semoga saja Jawa Barat di bawah pimpinan Kang Deddy Mulyadi semakin istimewa. Bagaimana misi dan visinya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, kawan-kawan. Kurang lebihnya saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.